Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfian Abdullah Junaidi dari program studi usaha perjalanan wisata dengan NIM 14154230117. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila. Saya akan menjelaskan mengenai Pancasila dari mulai sejarah, nilai-nilai, fungsi, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah Pancasila itu pertama kali diusung pada sidang BPUPKI dari tanggal 29 sampai 1 Juni 1945. Pada sidang BPUPKI itu membahas mengenai dasar-dasar negara Indonesia. Awalnya, pada tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI diusung oleh 3 orang, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Bung Karno sendiri. Muhammad Yamin memberikan pidato mengenai Pancasila, yaitu yang berisi peri kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo memberikan pidato yaitu mengusung persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Nama Pancasila itu sendiri diambil pada tanggal 1 Juni 1945 yang diusung oleh Bung Karno, yang berisikan oleh 5, yaitu Peri Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah Pancasila tanggal 22 Juni 1945, Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang diusung oleh Panitia 9 memberikan sebuah naskah Pancasila yang baru, yaitu berisikan 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga itu persatuan Indonesia. Keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada pengesahan Pancasila sendiri itu ada di tanggal 18 Agustus, sehari setelah kemerdekaan Indonesia, yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk Pancasila sendiri yang kita kenal sekarang yaitu ada 5, yang dimana dari tiap-tiap poinnya itu memiliki artinya tersendiri. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa yaitu yang dimana memiliki poin kita sebagai warga Indonesia harus memiliki Tuhan yang satu atau Tuhan yang esa, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti memiliki kesadaran untuk memiliki nilai-nilai atau moral dalam hidup bersama atas dasar-dasar tuntunan hati nurani dengan memperlakukan sesama manusia sebagai semestinya. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, yang berarti kesadaran dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia yang memiliki beragam suku, budaya, agama, dan bahasa, tetapi dalam satu bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana berarti berkedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam sistem demokrasi dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan serta menghormati hak-hak asasi manusia dan hukum yang berlaku. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti kesetaraan dan keseimbangan dalam memenuhi hak dan kewajiban bagi setiap warga negara tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, maupun status sosial. Selain itu, Pancasila memiliki fungsi sebagai dasar negara, ideologi, pandangan hidup bangsa, dan kepribadian bangsa. Pancasila juga menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Nah, Pancasila sendiri bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional Indonesia, yaitu mencapai kemerdekaan, persatuan, keadilan, kemakmuran, serta kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dimana sebenarnya penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu harus diimbangi agar nilai-nilai dari Pancasila sendiri tidak hilang tertinggal oleh zaman dan digitalisasi. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bisa sebenarnya
lakukan dengan cara-cara yang sederhana, yaitu seperti untuk sila pertama kita harus beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing tanpa mengganggu atau mengejek orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Nah, untuk sila kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana kita tuh harus menghargai dan membantu sesama manusia yang membutuhkan tanpa membedakan latar belakang atau perbedaan apapun. Yang ketiga itu persatuan Indonesia, yang dimana kita tuh harus menjaga dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghormati keragaman suku, budaya, bahasa, dan daerah. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana kita tuh harus sebenarnya dengan simpelnya tuh kan 2024 nanti kita ada pemilu. Nah, itu tuh salah satu bentuk sebagai pengimplementasian sila keempat dalam kehidupan sehari-hari dalam suatu event yang jarang gitu. Kayak event pemilu kan kita cuma ada 5 tahun sekali, yang dimana tuh kita kalau menerapin sila-sila Pancasila dari sila keempat tuh ya jarang-jarang kan, atau enggak kalau misalnya kita tarik lebih dekat ke kita tuh ya berarti sebagai pemilihan ketua kelas, sebagai kita sebagai siswa gitu, sebagai mahasiswa dan siswa itu pemilihan ketua kelas, atau sebagai warga yang lebih kecil lah cakupannya tuh yaitu sebagai pemilihan ketua RT atau ketua RW. Jadi ya, penerapan sila keempat ini lebih ke mengikuti pemilihan umum atau menghormati segala hasil dari pemilihan umum tersebut. Nah, untuk yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu ya pertama yang pasti kita sebagai warga negara kita harus membayar pajak sesuai kemampuan dan kewajiban sebagai warga negara. Jadi penggunaan pajak dari kita itu tuh akan berdampak pada kita juga. Jadi penggunaan pajak-pajak itu tuh alokasinya tuh akan berbalik sendiri kepada kita sebagai penerima atau pembayar pajak. Selain itu, untuk sila kelima itu lebih ke dari pajak tadi kan kita hasilnya dari bisa jadi jalan dan fasilitas umum dengan baik dan bertanggung jawab. Jadi kita sebagai pembayar pajak atau penikmat fasilitas umum di Indonesia harus menggunakan fasilitas umum itu dengan baik dan bertanggung jawab gitu. Nah, kenapa sih pentingnya kita untuk mengaplikasikan atau apa sih pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, Pancasila sendiri itu penting dalam kehidupan sehari-hari karena Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, yang dimana mengandung nilai-nilai luhur yang dapat membimbing kita ke dalam perilaku atau sikap yang sesuai dengan moral dari Pancasila itu sendiri. Nah, Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang dimana itu mengatur dari penyelenggaraan negara dan masyarakat. Nah, bukan hanya itu, Pancasila juga tuh sebagai alat pemersatu bangsa dari beragamnya suku, bangsa, agama, ras, bahkan bahasa yang ada di Indonesia dalam bingkai dan junjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan bangsa, yang dimana tuh lebih ke kalau kita bicara ngomong soal persatuan dan kesatuan dan keanekaragaman bangsa yang ada di Indonesia tuh nggak jauh-jauh pasti dari Bhinneka Tunggal Ika gitu. Nah, bukan hanya itu, sebenarnya Pancasila juga sebagai tujuan nasional yang ingin dicapai dari bangsa Indonesia, yaitu pertama kemerdekaan, persatuan, keadilan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu kita tuh harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar kita dapat menjadi warga negara yang baik, bertanggung jawab, berbudi luhur, dan berkontribusi positif pada bangsa dan negara. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.